Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, tiba saatnya kita malam ini pada sesi talk show dengan tema besar berbagi manakala tidak dapat berbagi. Dan kali ini dengan subtema, mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu, yang akan dibawakan oleh Romo Ramon Sihombing SVD, Vikjen Keuskupan Humaita, Pastor Paroki Santo Domingus Savio Humaita, Amazona. Dan sebagai moderator kali ini adalah Mas Didi Christoph. Kami undang Mas Didi, silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari ketiga dengan di acara kita bersama, yaitu Devosi dan Novena Bunda Maria dengan tema besar berbagi manakala tidak dapat berbagi, ya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ana. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, temanya mungkin justru sangat sesuai dengan tema besarnya, yaitu subtema memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu. Dan hari ini kita kedatangan narasumber untuk sharing bersama, seorang Romo yang sangat luar biasa, tentunya kiprahnya nggak tanggung-tanggung. Hari ini kita impor secara khusus dari Amazon. Ini bukan Amazon e-commerce yang punya Jeff Bezos ya Bapak Ibu ya, tapi ini Amazon yang ada di Brasil. Jadi kalau Anda sering mendengar hutan Amazon, pasti kebayangnya tuh hutan yang mengerikan, ada begitu banyak binatang buas, di sungai-sungainya banyak buaya, banyak ini kayaknya kayak di film-film gitu deh pokoknya ya. Nah, Romo ini bertugas di Amazon dan tentunya menarik sekali untuk mengetahui bagaimana kisah pelayanan beliau di sana. Tapi untuk mengetahui dan kenal lebih jelas lagi, lebih dekat lagi dengan Romo, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan video singkat di mana kita bisa melihat bagaimana Romo harus menembus hutan, menembus melalui sungai-sungai untuk melakukan pelayanannya berkunjung ke umat-umat di sekitar Amazon. Oleh karena itu, saya persilakan panitia untuk memutarkan terlebih dahulu sebelum nanti saya akan mengundang Romo untuk bergabung bersama dengan kita. Silakan kita saksikan bersama. Teman-teman, gimana kabar di sana? Ini kami menjelajah hutan Amazon dengan truk untuk berkunjung dan juga untuk berburu. Tapi sayang kami tidak mendapatkan apa-apa. Ya, beginilah hidup seorang misionaris di hutan Amazon. Oke teman-teman, dan kita lanjut cerita kita. Salam dulu dari Ibu Medan, dari Amazon, Oras. Beginilah kalau kami kunjungan ke stasi-stasi di pinggiran sungai. Kami pergi naik kapal, lalu tiba di stasi, jalan, dan umat menunggu di atas sana. Beginilah perjalanan kami kalau mengunjungi umat di sepanjang sungai Madera. Ya, sedikit capek duduk selama 2-3 jam di Sapam perahu, lalu harus naik lagi sini. Umat sudah menunggu di sana.
Pode parar, tem essas balsas aí, deixa para poder lá. Pra ela Estão felizes? Agora estão com fome? Não? Ah, graças a Deus. Saudara-saudari, kembali dengan saya Ramlan Sihombing dari Amazon. Hari ini kami mulai kunjungan ke komunitas-komunitas di pinggiran Sungai Madera. Inilah Sungai Madera. Kami kunjungi komunitas-komunitas ini. Baik, sudah kita saksikan bersama Bapak Ibu sekalian. Tadi itu cuplikan bagaimana kesibukan Romo pelayanannya sebagai seorang misionaris di Amazon. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mengundang Romo kita pada malam hari ini, saya ingin mengundang juga Bapak Ibu mungkin yang saat ini tergabung di YouTube maupun di Hidup TV dan juga Zoom. Apabila Bapak Ibu nanti mungkin pada saat pemaparan Romo memiliki pertanyaan untuk Romo, bisa silakan langsung tuliskan di chat. Jangan lupa tuliskan dari siapa dan dari kota apa. Karena kita percaya hari ini umat yang berkumpul di acara devosi ini bukan hanya dari Jakarta saja, tapi dari berbagai kota yang lain di Indonesia dan juga di negara lain. Oleh karena itu, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, punya pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui chat yang tersedia. Oke, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung mengundang Romo kita yang luar biasa pada malam hari ini. Walaupun bertugas di Amazon, saya tidak mau menggunakan bahasa Portugis yang dipakai di Brasil, karena saya juga nggak ngerti. Tapi karena sebagai pecinta Lapo, saya ingin menyapa Romo dengan Horas Romo. Selamat malam, Romo Ramlan. Romo Ramlan Sihombing SVD. Wow, luar biasa sekali Romo pelayanannya sebagai misionaris di Amazon. Kalau kita mendengar Amazon tuh seperti yang tadi saya sampaikan, Romo. Bayangnya tuh udah ngeri aja dulu gitu Romo ya, hutan yang penuh dengan binatang buas dan lain-lain gitu ya. Terus tadi kalau nggak salah banyak juga umat yang chat itu suaranya suara apa Romo pada saat Romo naik kemudian mau misa, itu suara apa Romo? Banyak suara, bukan suara petasan kan ya Romo ya itu ya pastinya ya. Itu petasan, memang petasan. Itu petasan. Iya, iya. Selalu seperti itu kalau Romo datang itu macam lonceng, aba-aba. Oh, jadi kalau Romo datang itu pakai petasan seperti itu ya, Romo ya? Ya, karena rumahnya jauh-jauh supaya umat datang. Oh, jadi itu ke penantu supaya umat hadir gitu ya? Oke, sambutannya luar biasa ya, seperti itu ya. Oke, Romo, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kita. Sekilas tentang Romo Ramlan ini, Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Tahbisan beliau adalah tahun 2011 yang lalu, pernah 2 tahun bertugas di paroki Santo Mikael Kranji, setelah itu 6 tahun bertugas di Amazon, sekarang juga menjadi Vikjen di Keuskupan di Brasil di Amazon. Nah, Romo mungkin bisa langsung share, Romo, hari ini kita akan bercerita tentang tema yang menurut saya sangat menarik nih, Romo. Sangat sesuai juga dengan kondisi saat ini, sesuai juga dengan tema besarnya, memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi, Romo, sebagai seorang manusia ini gampang untuk diaminkan dan bisa jadi alasan kita, alasan saya pribadi untuk nggak mulai berani memberi gitu ya. Kita tinggal bilang aja ya, saya juga masih belum punya banyak, nanti aja lah memberinya, saya juga masih belum punya banyak waktu, nanti aja pelayanannya. Alasan-alasan seperti itu kan gampang sekali dipakai sebagai manusia. Nah mungkin Romo bisa cerita, Romo, dari sisi Romo, dari sisi kitab suci juga, mungkin nggak sih sebenarnya kita tuh memberi sesuatu tanpa kita memilikinya terlebih dahulu? Silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam, selamat pagi dari Amazon. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang kedua ini. Saya boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua tentang misi saya di Amazon. Ya, sedikit merenungkan tema, subtema, mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Hampir
hampir 1 bulan saya merenungkan subtema ini. Mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Karena spontan sebagai manusia, seperti yang Bapak katakan tadi, mau beri apa kalau kita tidak memiliki sesuatu? Kan begitu. Tetapi untuk membantu saya atau membantu kita menjawab pertanyaan ini, mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Mari kita baca Mazmur 24 ayat 1. Bisa ditampilkan? Ya, di sini dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau kita merenungkan teks ini, sebenarnya bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Tetapi ada sesuatu pada kita. Dan sesuatu ini boleh saja kita katakan berkat, anugerah, titipan, atau apa saja. Yang sebenarnya bukanlah milik kita. Tetapi titipan, berkat yang berasal dari Allah. Karena semuanya adalah milik Allah. Ya, kalau berdasarkan teks ini. Lalu kita lihat lagi teks yang lain untuk semakin memperjelas bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dengan apa yang ada pada kita. Ulangan 8 ayat 18. Bolehkah ditampilkan lagi? Nah, di sini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Kalau kita hubungkan kedua teks ini, yang pertama bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Lalu kita ingin memperoleh sesuatu ini untuk kita hidupi, untuk kita bagikan. Itu juga bukan sekedar usaha kita pribadi, tetapi Allah lah yang memberkati kita untuk memperoleh sesuatu. Ya, Allah lah yang memberkati kita untuk memperoleh sesuatu. Allah lah yang memberi, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati kita supaya kita memperoleh sesuatu untuk membantu kita hidup, dan juga supaya kita bisa membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan dan cinta kita. Lalu Ulangan 15 ayat 10. Boleh ditampilkan lagi. Dan di sini juga dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Dan terakhir, teks yang terakhir dari Amsal 11 ayat 24-26. Boleh ditampilkan lagi. Lalu ini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Nah, dari berdasarkan teks kitab suci ini, kita kembali ke subtema tadi. Mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Sebagai seorang beriman, kita harus mengatakan mungkin. Mungkin karena memang Tuhanlah yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Itu bukanlah milik kita, tetapi itu anugerah dari Tuhan yang ada pada kita. Jadi
Sekali lagi, mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Jawabannya mungkin. Bisa ditampilkan foto yang terakhir, slide yang terakhir. Iya. Seperti ini. Saya sebagai seorang romo, sebagai seorang misionaris, saya harus katakan bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Karena saya datang ke Brasil ini hanya membawa satu koper yang isinya juga hanya pakaian. Hanya pakaian, tidak ada barang, tidak ada makanan, tidak ada uang, tidak ada yang lain. Tetapi saya dititipkan Tuhan sesuatu untuk saya bagikan kepada mereka. Tanpa harus saya miliki. Kalau kita mengatakan memiliki, kita ingin menggenggam. Ya kan? Ini milikku. Kita ingin menggenggam menjadi sesuatu yang hanya untuk kita. Tetapi kalau kita mengatakan ini adalah rahmat, ini adalah berkat, ini adalah titipan, adalah sebuah sukacita, adalah sebuah kebanggaan untuk bisa berbagi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengatakan, sudahlah itu kan hanya titipan. Sudahlah itu kan berkat, nanti datang lagi. Ya kan? Nanti datang lagi. Barang kan bisa dicari. Dan kita kan sering mengatakan hal itu. Bisa ditampilkan slide yang terakhir? Ya, seperti ini. Saya bisa memberi sesuatu yang bukan milik saya. Yang saya tentang ini sembako. Sembako ini datang dari orang-orang yang berbelas kasih, yang memiliki cinta. Hanya disampaikan ke tangan saya dan saya bawa untuk membantu orang. Dan tidak pernah menjadi milikku. Ya tidak pernah menjadi bagian dari diri. Tetapi saya hanya penyambung berkat yang berasal dari Tuhan. Dan selain itu sebagai seorang misionaris juga, seperti yang Bapak katakan tadi, ketika orang mendengarkan Amazon, yang ada adalah kemiskinan, kesulitan, hutan, binatang buas, sungai. Bahkan orang-orang Brasil sendiri selalu mengatakan itu. Sulit mendengarkan hal yang baik ketika orang berbicara tentang Amazon. Sehingga banyak misionaris, bahkan pastor-pastor sendiri menolak untuk bekerja di Amazon. Banyak. Di keuskupan di mana saya tinggal sekarang ini, banyak pastor yang tidak mau kerja, ada yang 2-3 bulan sudah pergi, sudah kabur. Nah, ketika saya diminta di sini, pertanyaan sederhana yang saya ajukan kepada pimpinan saya waktu itu, hanya sederhana. Dan mungkin orang berprasangka bahwa pertanyaan ini pertanyaan bodoh. Saya mengatakan seperti ini. Adakah orang yang hidup di Amazon? Dia hanya tertawa dan menjawab, ya jelas ada. Ya kalau ada orang bisa hidup di Amazon, kenapa saya tidak bisa hidup? Ya kan, kenapa saya tidak bisa hidup? Kenapa saya harus menolak untuk bermisi di Amazon? Hanya karena mendengarkan kesulitan-kesulitan yang ada tadi. Lalu ketika saya datang ke sini, dan ternyata apa yang dipikirkan orang, apa yang disampaikan orang kepada saya, tidak semuanya benar. Ada kesulitan, iya. Di mana-mana ada kesulitan. Ada binatang buas, iya. Di mana-mana ada binatang buas. Ada kemiskinan, iya. Di mana-mana ada kemiskinan. Tetapi di sini juga ada manusia yang layak untuk dicintai. Yang layak mendapat pewartaan. Lalu kembali ke tema. Lalu saya mau beri apa? Saya tidak memiliki apa-apa. Saya datang dari kota besar, dari São Paulo. Karena saya bekerja di São Paulo juga. Dari kota besar ke São Paulo datang ke tempat ini juga tidak membawa apa-apa. Selain hanya koper yang isinya pakaian. Lalu saya mau memberi apa? Pertanyaannya kan itu. Mungkinkah memberi sesuatu tanpa memiliki? Saya katakan ketika kita bangga sebagai seorang
pengikut Kristus dengan merenungkan teks-teks kitab suci yang tadi adalah sebuah sukacita untuk berbagi. Apa yang kita bagikan adalah itu yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Harus ada sukacita. Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberi. Itu yang harus kita ingat selalu. Tuhan yang akan memberi. Kita hanya saluran berkat saja. Maka kita sering mendengarkan Tuhan membutuhkan tanganmu, Tuhan membutuhkan kakimu, Tuhan membutuhkan mulutmu, Tuhan membutuhkan kehadiranmu. Tidak perlu berpikir apa yang mau saya berikan. Tuhan yang akan memberi. Jadi dalam refleksi saya, dalam kehidupan saya sebagai seorang misionaris, kemanapun saya diutus harus siap. Karena apa? Ya karena memang Tuhanlah yang bekerja, bukan saya. Contoh terakhir yang akan saya beri sebelum kita buka sesi tanya jawab. Orang-orang Indian itu tinggal di kota-kota, di hutan-hutan. Dan sangat sulit untuk menjangkau mereka di sana. Kalau orang berbicara tentang orang Indian, yang ada itu pemakan orang, pembunuh, pemalas. Dengan tiga pemikiran ini, mereka selalu berusaha menjauhkan diri dari orang-orang India. Menjauhkan diri dari orang-orang India. Mereka menolak kehadiran orang-orang India. Tetapi ketika saya mencoba untuk masuk ke sana, apa yang dipikirkan orang itu semua terbalik. Dalam waktu 2 tahun, kami bisa mendirikan satu gereja pertama untuk orang-orang Indian, dan setiap hari Minggu, kami bisa berdoa bersama. Dari mana semuanya itu? Jelas karya Tuhan. Bukan karya Romo Ramlan, tidak dari Tuhan. Maka saya bilang kalau pertanyaan ini kita renungkan, mungkinkah memberi sesuatu tanpa memilikinya terlebih dahulu? Kalau kita menyadari bahwa yang ada pada kita ini adalah sebuah berkat, kita tidak akan pernah mengatakan itu milikku. Bukan. Itu bukan milikku. Ini adalah rahmat. Ini adalah berkat. Inilah titipan Tuhan. Ketika mengatakan rahmat, berkat, titipan Tuhan, ini bukan untukku semata, tapi harus saya bagikan. Supaya apa? Supaya rahmat itu mengalir terus. Kalau rahmat itu mengalir terus, ada sukacita. Ada sukacita, memberi dengan sukacita. Jadi sampai sekarang dengan kesulitan yang ada di Amazon, yang kita bisa bermalam-malam di hutan, karena mobil kita tidak bisa lewat, kehabisan makanan, kehabisan minuman. Sebagai manusia lelah, tetapi sebagai seorang misionaris sukacita itu selalu ada. Karena Tuhan menunjukkan jalan. Itu yang boleh saya bagikan. Saya dengar ada tanya jawab, lebih enak tanya jawab daripada saya sendiri berbicara. Baik, terima kasih Mas Didi. Oke. Romo, terima kasih banyak. Wow, kisah yang luar biasa Romo ya, misionaris di Amazon. Tadi menarik sekali Romo. Saya cuma lagi tergelitik pertanyaan di hati gitu ya Romo. Waktu pertama kali Romo benar-benar ditugaskan, diminta untuk ke Amazon ya, ada nggak sih pertanyaan sebagai seorang manusia juga gitu ya, Romo juga manusia gitu ya, kenapa harus saya gitu ya ke Amazon? Kenapa nggak ada tempatnya mungkin yang lebih nyaman aja gitu ya? Kenapa harus Amazon gitu? Ada nggak terbersit pertanyaan di dalam hati seperti itu Romo? Ya, saya katakan secara jujur. Ketika kami mendapat undangan bekerja di Amazon, lalu provinsial menawarkan ke seluruh anggota provinsi SPD, tidak satu pun yang mau. Oke. Tidak satu yang mau, lalu provinsial mengatakan kalau tidak ada yang mau, saya lepaskan provinsial saya ini, jabatan saya ini, saya pergi ke sana. Waktu itu saya sudah diminta ke tempat yang lain. Tetapi malam itu saya putuskan, biar saya yang pergi. Saya yang minta sendiri. Saya bilang, Pak Provinsial, bisa tenang, saya pergi. Dan dia tidak percaya waktu saya bilang, saya pergi. Lalu dia bilang, terima kasih. Kalau gitu kamu boleh pergi. Saya sendiri yang minta. Wow, jadi ada kesediaan buat dari Romo sendiri untuk melakukan tugas itu ya Romo. Nah, setelah Romo akhirnya memutuskan untuk pergi Romo ya, kan tadi Romo bilang di sana juga melayani dengan sukacita. Memang banyak masalah, tapi justru dari banyak masalah itu banyak umat yang
perlu dibantu gitu ya. Dan Romo penuh sukacita melayani mereka. Mungkin itu yang dibilang ya Romo, yang mungkin awalnya yang diperlukan dari yang Tuhan mau dari kita tuh cuma ketersediaan kita aja, kita bersedia untuk melakukan tugasnya aja. Cuma kan sebagai manusia nih kita terlalu banyak hitung-hitungannya, nih kalkulator di otak kan berjalan terus ya Romo ya. Saya selalu percaya ada satu quote yang saya selalu pegang gitu dan saya jadikan alasan buat menghindari apapun yang diminta untuk pelayanan ataupun untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. You cannot give what you do not have gitu. Kamu nggak bisa kasih apa yang kamu nggak punya. Jadi setiap kali ada permintaan untuk pelayanan, saya tinggal bilang, oh sorry, saya belum ada waktu. Kalau ada minta sumbangan, oh maaf, uang saya juga bisnis masih tersendat-sendat, uang juga masih terbatas. Segala macam alasan itu yang mungkin menghambat kita untuk melakukan karya Tuhan. Padahal kalau Tuhan yang nunjuk kita untuk berkarya, pasti dia melengkapi dengan segala sesuatunya yang seperti Romo sampaikan tadi ya Romo ya. Iya, benar. Jadi seperti saya katakan tadi, semuanya kita itu ada semuanya. Ada. Hanya seperti yang Bapak bilang tadi, kita sering mencari alasan saja. Semuanya ada. Yang penting kalau kita mau, ada. Hanya kita tadi, mengapa harus mencari alasan untuk menutupi berkat Tuhan yang ada pada kita? Itu kan itu. Itu yang sering manusia bilang, ketika berdoa, sepertinya tidak ada segalanya. Tetapi ketika diminta untuk berkarya, akhirnya semua ada. Saya ada pekerjaan, saya ada itu, saya ada itu. Tetapi ketika berdoa, Tuhan saya tidak ada itu. Tuhan saya tidak ada itu. Tetapi ketika Tuhan meminta, kita mengatakan, saya itu, saya itu. Jadi seperti saya katakan itu, kalau kita memang percaya bahwa yang ada pada kita ini adalah sebuah berkat, sebuah rahmat yang berasal dari Tuhan, adalah sebuah sukacita untuk berbagi. Seperti yang terakhir di dalam teks kitab suci tadi, dalam Amsal itu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Karena apa? Karena memang tidak ada rasa syukur. Ya kan? Tidak ada rasa syukur. Ya, begitu. Mungkin itu perbedaannya Romo ya, bahwa kalau dunia melihat kita paling gampang kan memberi di tengah segala kelimpahan. Kalau lagi banyak uang, ada yang mau perlu uang ya gampang gitu ngasihnya. Tapi memberi dari segala keterbatasan itu PR-nya lebih berat gitu ya. Saya teringat apa yang saya sangat suka dari Mother Teresa gitu ya. Mungkin dia selalu nulis give until it hurts gitu. Berikan sampai kamu merasa sakit. Karena kalau kita punya banyak limpahan ngasih tuh nggak ini. Misalnya punya 1 miliar, ada yang minta 1 juta kan nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau punya segitu-gitunya, ada yang butuh bantuan segitu tuh benar-benar kerasa sakit, dan mungkin di situ letak sukacitanya ya. Bisa memberi di tengah segala keterbatasan, seperti janda miskin yang memberikan 2 peser dari yang semua dia punya gitu ya Romo ya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi landasan Romo ya, bahwa nggak ada yang mustahil dengan tema kita ini gitu. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi kekuatan buat kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube dan Hidup TV ini, Bapak Ibu sekalian, untuk semakin bersemangat gitu ya, bahwa di tengah pandemi ini, ya mau nggak mau kita memang semuanya punya kesulitan masing-masing, semua punya beban salib masing-masing, tapi nggak ada alasan untuk bilang bahwa nggak ada yang bisa kita berikan buat orang lain yang membutuhkan gitu. Mungkin Romo bisa memberikan peneguhan juga buat kita semua, Romo. Ya, saya selalu memakai contoh sederhana, mata air. Ya, mata air kan tidak pernah kering. Kalau dia mengalir, airnya selalu bersih dan tidak pernah kering. Setiap mata air, kalau airnya mengalir, airnya bersih dan tidak pernah kering. Tetapi kalau airnya tidak pernah mengalir, airnya menjadi kotor. Berkelimpahan air tapi jadi kotor. Ketika kotor tidak ada berfungsinya lagi, menjadi air mati. Ya, kalau kita mengumpulkan harta dan tidak mau berbagi, bahkan kitab suci juga mengatakan itu akan dimakan ngengat, akan karatan. Tetapi kalau kita berbagi, ya rahmat juga mengalir terus. Mungkin kita tidak bisa menjadi kaya raya, tetapi kita tidak akan pernah berkekurangan. Seperti mata air tadi, terus mengalir, dan mata air tidak pernah akan menjadi kering.
ya tidak pernah akan menjadi kering. Tetapi kalau kita tidak berbagi, airnya akan bertambah, tapi airnya akan menjadi kotor. Ketika sudah kotor, fungsinya apa lagi? Hati yang sudah kotor menjadi bebal, tidak berfungsi lagi. Ya, itu saya selalu sepakai itu untuk memotivasi saya juga untuk umat-umat saya. Mungkin itu yang dibilang kalau manusia sudah berhenti berbagi, ya seperti tadi Romo sampaikan ya, apa fungsinya menjadi manusia untuk sesama gitu ya? Kalau kita berhenti berbagi, apalagi mungkin juga nggak ada fungsinya kita istilahnya rajin modo, novena, devosi, mau rosario 1000 putaran pun kalau kita nggak berbagi, jadinya nggak ada artinya juga Romo ya, seperti itu ya Romo ya. Karena Tuhan mengatakan ya itu belas kasih itu. Bahkan dalam Amsal bab 11 ini kan masih dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Oh ya, memberi berkat. Bukan memberi yang dia miliki. Karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Hanya kita mendapat berkat. Jadi kalau berkat ini kita bagikan, dikatakan dia akan berkelimpahan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Romo. Analogi yang luar biasa. Romo, ini kita ada pertanyaan dari umat nih Romo. Yang pertama, ini dari Steven. Dia bertanya apakah Romo masih tugas di sana dan bila mau visit ke sana apakah memungkinkan, bagaimana caranya dari Rio de Janeiro ke lokasi Romo berapa lama? Oh mungkin beliau tinggal di Rio nih Romo. Mungkin bisa dijawab Romo untuk pertanyaan ini? Ya, untuk datang ke sini dari Rio mungkin sekitar 4-5 jam ya naik pesawat. Okay. Dan kalau untuk berkunjung ke Kampung Indian harus minta izin, tapi kami bisa fasilitasi karena tidak semua orang bisa masuk ke Kampung Indian ya. Oke. Ya, jadi bisa dihubungi kami, nanti kami yang menghubungi pengurus-pengurus di sini untuk bisa berkunjung ke Kampung Indian. Oke, nanti Pak Steven mungkin bisa langsung chat ke Romo, nanti bisa difasilitasi dan bisa janjian langsung gitu ya. Jadi nanti ada kunjungan dari umat juga. Oke, kemudian Romo, ini ada juga umat yang bertanya, Romo mau tanya selama pandemi ini banyak sekali bantuan sosial yang datang dan beberapa kali saya juga kebagian. Tapi di hati kecil ini tanpa maksud sombong, saya masih merasa ada yang lebih membutuhkan. Tetapi kalau saya tolak nanti dikira sombong benaran. Ada bantuan di masa pandemi kok nolak. Nah, akhirnya saya terima dan saya nikmati bantuan itu. Lalu datang lagi bantuan sementara bantuan sebelumnya belum habis nih. Nah, apakah sebaiknya saya tolak saja dengan resiko dianggap sombong dan tidak tahu terima kasih? Atau tetap diterima lalu saya berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, bagaimana Romo baik? Ya, yang namanya pemberian ya harus kita terima. Orang yang memberi dengan sukacita kita harus terima. Tetapi kalau kita merasa juga bahwa kita sudah berkecukupan, ya kita juga seperti katakan tadi, kita bantu tempat yang lain. Ya, bisa kita salurkan ke tempat yang lain. Tetapi tidak perlu kita menolak. Namanya juga pemberian adalah berkat. Itu cara Allah untuk memakai kita kadang supaya kita melihat orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya, seperti saya katakan, banyak donatur yang ingin memberi secara langsung. Ya kan? Tetapi donatur terkadang merasa bahwa kurang tepat sasaran sehingga menggunakan gereja atau organisasi untuk menyalurkan berkat ini. Itu kan sering terjadi. Jadi mungkin Bapak itu dikasih berkat supaya Bapak itu juga keluar untuk memberikan berkat itu lagi, menyambungkan, memberikan ke tempat yang lain. Ya, saya rasa itu yang boleh saya katakan saya jawab. Iya, oke, terima kasih. Ini dari Mbak Ita Sembiring, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Romo. Tadi kan di video ada, kalau kita saksikan tuh pada pakai kaos. Romo juga tadi kalau nggak salah pakai kaos seperti itu gitu ya Romo. Itu tuh untuk misa atau ibadahkah atau memang sehari-hari kalau ibadah di sana tuh seperti itu Romo ya? Ada umat yang bertanya. Ya, itu sudah pakaian yang paling bagus sudah. Karena sering di Amazon ini kan panas dan debu atau lumpur. Jadi sering kami misalnya itu hanya pakai celana pendek, kaos, stola, atau pakai jubah stola. Dan umat kita di sini masih beradaptasi mengikuti kehidupan modern. Karena memang di hutan sana mereka ya hanya pakai daun-daun saja. Jadi kalau mereka kita yang mencari pakaian untuk mereka pakai terkadang. Dan yang ada hanya itu. Dan mereka coba memakai itu.
Dan itu sudah, ya harus saya katakan, kadang sudah itu yang terbaik yang mereka bisa gunakan untuk ke gereja, bahkan untuk ke pesta. Dan kita tidak mempersoalkan itu di sini. Itu sudah menjadi hidup kita di sini. Ya. Oke, baik. Itu tadi mudah-mudahan menjawab ya Bu Emilia dari Jogja nih. Wah, luar biasa sekali menyaksikan juga dari Jogja. Kemudian Romo, ini pertanyaan menarik juga nih ya. Saya nggak tahu ini dari Hidup TV, dari Funbau 1001. Oke, Romo, bagaimana jika kita berusaha mencoba berbagi, walaupun yang kita punya pun juga cukup, tetapi orang yang kita bagi malah membicarakan kita di belakang kita. Wah, ini sih pertanyaan klasik ya Romo ya. Sudah membagi, sudah kita merasa berbuat baik, tapi kita diomongin orangnya di belakang kita gitu. Mungkin bisa diberikan peneguhan Romo. Iya. Kalau kita melihat Yesus itu, Yesus kan selalu berbuat baik. Tetapi dia selalu dihina orang-orang Farisi. Itu sudah biasa. Yang penting dari kita itu niat kita untuk menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan hidup seseorang. Ya, ketika nanti kita mendapat respon yang berlawanan atau respon yang kurang baik, itu masalahnya dia. Yang penting kita memiliki niat yang baik untuk menolong orang. Karena juga sering terjadi seperti itu. Misalnya, saya membawa sembako ini, sembako untuk membantu keluarga. Sering nanti keluarga orang-orang Amazon ini tidak menunjukkan muka ceria untuk berterima kasih bahwa sudah mendapatkan bantuan. Sering mereka hanya keluar dari rumah, ambil bantuan ini, masuk ke rumah lagi. Tidak omong apa-apa. Sebagai manusia kadang kita kecewa. Tetapi kembali ke motivasi awal, saya membawa bantuan untuk menyelamatkan hidupnya dia. Entah begitu responnya itu bukan urusan saya. Yang penting niat baik saya ini tersalurkan, tercapai. Itu. Jadi kita tidak perlu menunggu atau melihat reaksi orang atas niat baik kita. Tidak perlu. Karena memang Yesus juga mengalami itu. Menyembuhkan orang sakit, dibilang dia kerasukan setan. Ya kan? Dia menyembuhkan orang sakit, dia bilang dia melanggar hari Sabat. Itu sudah biasa. Yang penting niat baik itu selalu ada di dalam hati kita. Begitu. Oke, yang penting niat baik. Jadi berbahagialah kalau sudah berbuat baik, tapi masih diomongin, masih dihina-hina, masih diomelin ya Romo ya. Berarti itu semakin mendekati, semakin serupa dengan Yesus gitu ya. Oke. Iya, tadi juga pertanyaan yang tadi mengenai pakaian kaos itu ternyata datang dari Ibu Margareta Wanehan. Ya, terima kasih Bu Margareta sudah berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, kita mendekati akhir acara gitu ya. Tapi mohon maaf juga kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Tapi mumpung Romo masih bersama dengan kita, Romo, mungkin Romo bisa kasih sedikit konklusi ya, yang tadi Romo sampaikan semuanya memang sudah sangat jelas. Tapi mungkin ada sedikit konklusi ataupun mungkin sedikit pengalaman iman Romo, sharing iman Romo yang bisa semakin meneguhkan kita bahwa di saat pandemi seperti ini, di saat sulit seperti ini, nggak ada alasan buat kita untuk bilang, sorry kita nggak punya apa-apa untuk berbagi gitu. Silakan, Romo. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman hidup saya sebagai seorang misionaris, yang pertama saya katakan, kemana saya pergi, saya hanya membawa koper yang isinya pakaian. Tidak pernah lebih dari situ. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Tetapi dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang misionaris, saya tidak pernah merasa kekurangan. Dan ketika orang datang minta bantuan ke saya selalu ada. Dan saya tidak tahu juga dari mana itu datang. Saya tidak tahu. Suatu kali ada kebanjiran di sungai. Ada 10 rumah yang jatuh karena tanahnya dimakan sungai. Semua datang mengadu ke saya. Waktu itu saya sendiri di rumah, dan di rumah juga kadang kita tidak ada makanan. Lalu saya masuk ke kapal, saya katakan, Tuhan, apakah benar bahwa Engkau mengutus saya? Mereka ini sedang lapar dan saya tidak memiliki apa-apa. Percaya nggak percaya, dalam hitungan menit, ada orang yang menelepon saya, yang menawarkan sekian banyak makanan dan pakaian. Dan malam itu juga semua bisa kita bantu dan kita tolong.
Dari sini saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, selalulah bersyukur. Selalulah bersyukur. Itu yang paling utama. Selalu bersyukur bahwa kita diberikan Tuhan kehidupan, kita diberikan rahmat. Dan bentuk rasa syukur kita ini, kita harus ada hati yang tulus untuk selalu berbagi. Jangan pernah mengatakan tidak. Jangan pernah mengatakan tidak. Kalau memang pada saat itu tidak ada, bisa katakan, saya akan coba cari bantuan. Akan ada cara. Kalau sempat sudah mengatakan tidak, pintu sudah tertutup untuk berkat. Saya punya pengalaman seperti saya tidak pernah mengatakan tidak kepada umat saya. Saya selalu mengatakan sabar, saya akan cari. Sabar, saya akan bantu. Dan selalu ada jalan. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada Kristus, kita harus percaya bahwa Kristus itu juga ada bersama kita. Jadi kalau kita sudah mengatakan tidak, kita sudah meragukan kuasa Allah yang menyertai kita. Jadi jangan pernah berkata tidak. Rahmat akan mengalir atas kita dan atas semua orang yang akan kita tolong. Banggalah sebagai pengikut Kristus dengan cara yang seperti itu. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Romo Ramlan Sihombing. Sukses selalu untuk tugasnya di sana, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga pelayanan Romo di sana juga bisa membawa nama baik Indonesia di sana, untuk umat-umat di sana. Romo, terima kasih untuk peneguhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti Romo juga berkenan menjawabnya melalui chat di Zoom ataupun di YouTube dan YouTube TV. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita boleh sama-sama semakin diteguhkan, sama-sama semakin belajar banyak, khususnya mengenai tema besar kita ini, mengenai berbagi, dan hari ini secara spesifik kita sudah diteguhkan oleh Romo bagaimana kita tetap harus bisa berani untuk memberi walaupun di saat kita mungkin berkekurangan ataupun tidak memilikinya. Karena saya percaya pada saat Tuhan mengutus kita untuk berbagi ke orang lain, nggak mungkin juga Tuhan tinggal diam untuk tidak mempersenjatai kita dengan segala sesuatunya untuk kita berbagi. Terima kasih.